Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak children, seperti biasa sebelum kita mulai mari kita berdoa. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah, ilmu yang manfaat dan barokah serta kesehatan. Ya, ala hadihin ya wa bikulli niyatin sholihah li ridha ila wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Oke anak-anak children, pada pertemuan sebelum-sebelum ini kita sudah membahas tentang berbagai macam aliran di dalam ilmu kalam. Ya, ada Syiah, ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah, Qadariyah, ada Jabariyah. Ya. Kemudian untuk pertemuan kali ini kita akan membahas aliran ilmu kalam menurut jumhur ulama. Jumhur ulama itu adalah kebanyakan ulama, kesepakatan sebagian besar ulama. Itu aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terdiri dari Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi di dalam aliran ilmu kalam itu ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah. Yang mana dua aliran ini dikategorikan sebagai aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab apa? Sebab daripada ajaran yang diterapkan. Jadi mengacu kepada ajaran yang diterapkan, sepertinya ini prinsip-prinsip daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana itu mengusung daripada Islam rahmatan lil alamin. Oke, kita kupas sedikit tentang Asy'ariyah. Ya, Asy'ariyah itu dinisbatkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari sebagai pendiri aliran Asy'ariyah. Yang mana Abul Hasan Al-Asy'ari itu dulunya adalah orang yang berpaham Mu'tazilah. Bahkan saking mantepnya dari paham Mu'tazilah, dia adalah salah satu calon pemimpin Mu'tazilah pada saat itu. Ya, pada saat itu. Jadi termasuk orang yang sangat berpengaruh di Mu'tazilah. Namun kemudian Abul Hasan Al-Asy'ari ini mengalami kemelut jiwa dan akal. Artinya apa? Ada keresahan di dalam jiwanya, juga di dalam akalnya terhadap paham yang dianut oleh Mu'tazilah. Loh iki bener ngene ta? Lah seperti itu loh. Mosok sing ngene. Lah gitu. Hingga pada akhirnya terjadilah dialog antara Al-Asy'ari dan Al-Jubai. Al-Jubai itu salah satu pemimpin daripada Mu'tazilah. Antara posisi mukmin, kafir, dan anak kecil. Pada waktu itu Al-Asy'ari dan Al-Jubai berdialog. Kenapa? Karena pada waktu itu Abul Hasan Al-Asy'ari ini kok suwe gak muncul. Akhirnya ditekani oleh Al-Jubai. Terus berdialoglah dua orang itu. Ada yang bilang karena keresahan hatinya Al-Asy'ari, kemudian Al-Asy'ari mendatangi Al-Jubai. Ya gak apa-apa, kita juga nggak tahu, yang penting ada terjadi dialog antara Al-Asy'ari dan Al-Jubai. Al-Asy'ari bertanya kepada Al-Jubai, nanti ketika di akhirat posisinya orang mukmin, orang kafir, dan anak kecil itu di mana? Dijawab sampai Al-Jubai, posisinya orang mukmin kalau di akhirat jelas masuk surga. Surganya surga yang di atas, tingkatan di atas. Surga itu kan ada tingkatan-tingkatannya gitu kan ya. Ada stratanya. Jadi orang yang beriman sekali ya kan, tingkatannya tinggi, surga Firdaus ya. Dan seterusnya itu
Nah, terus kemudian orang yang kafir tempatnya ketika di akhirat itu di neraka. Dan anak kecil tempatnya di surga tapi yang paling rendah. Kenapa? Karena anak kecil belum mempunyai dosa, tetapi belum menjalankan perintah Allah. Sebagaimana yang kita tahu, orang Mu'tazilah berpendapat bahwasanya orang mukmin yang berdosa besar itu dihukumi fasik, dan orang yang fasik itu tidak di surga ya tidak di neraka, tapi al-manzil bainal manzilatain, tempat di antara dua tempat. Terus kemudian dilanjutkan oleh Al-Asy'ari bertanya, kemudian kalau seandainya anak kecil bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya juga pengen masuk ke surga di tingkatan yang lebih tinggi daripada ini, tidak di paling rendah. Kenapa engkau tidak memberikan saya kesempatan untuk menjalankan perintahmu, beribadah kepadamu? Dijawab sama Al-Jubai, Tuhan akan menjawab, aku maha tahu atas apa yang akan terjadi terhadapmu. Maka karena kamu kalau saya biarkan tumbuh besar, nanti bukan malah beribadah kepadaku, tetapi justru akan durhaka terhadapku. Maka demi kepentinganmu, aku mencabut nyawamu ketika masih kecil. Kemudian orang kafir protes, Tuhan, kalau engkau maha tahu atas apa yang akan terjadi kepadaku, kenapa engkau tidak mencabut nyawaku saat aku masih kecil, padahal engkau tahu ketika aku dewasa aku akan menjadi durhaka kepadamu? Kenapa engkau tidak memberikan perlindungan terhadap kepentinganku? Nah, akhirnya Al-Jubai diam. Al-Jubai diam karena tidak tahu apa jawaban selanjutnya. Nah, dari situ kemudian Al-Asy'ari semakin mantap untuk keluar dari faham Mu'tazilah. Kemudian mendirikan faham tersendiri namanya Al-Asy'ari. Ya. Terus doktrin ajaran. 1. Sifat-sifat Tuhan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an, yang kan ada wujud, kitam, bako, mukhalafatul hawadisi dan seterusnya itu, ya. Terus sifat Tuhan itu berdiri di atas zat Tuhan, tetapi bukan zatnya Tuhan, juga bukan pula di luar zat Tuhan. Piye maksudnya? Jadi gini, Tuhan itu punya zat. Tuhan itu kan bentuknya zat, yang mana kita tidak tahu zatnya ini berbentuk bagaimana, ya. Yang jelas apa yang kita bayangkan terhadap Tuhan ya sudah otomatis itu bukanlah zatnya Tuhan, karena kita mempunyai batasan. Otak kita ini mempunyai batasan, ya. Salah satu batasannya adalah kita tidak bisa mengandaikan sesuatu yang tidak pernah direkam oleh otak. Sekali lagi, kita tidak pernah bisa mengandaikan sesuatu yang tidak pernah direkam oleh otak. Sehingga kita tidak bisa mengandaikan sesuatu yang lebih dari itu. Lah, apa yang direkam oleh otak adalah sesuatu yang sudah pernah kita lihat, sesuatu yang sudah pernah kita rasakan, ya kan? Sesuatu yang pernah kita visualkan di dalam imajinasi, ya kan? Lah, memvisualkan di dalam imajinasi itu pun berkat adanya sesuatu yang sudah pernah kita lihat. Nah, kan gitu. Nah, kalau sudah pernah kita lihat artinya itu adalah makhluk, sedangkan Tuhan itu berbeda dengan makhluk, maka zatnya Tuhan kita tidak akan pernah tahu bagaimana bentuknya, ya. Nah, zat Tuhan ini mempunyai sifat yang melekat pada zatnya, sifat tersendiri. Jadi bukan sifat itu adalah zatnya Tuhan, bukan, tapi ada zat punya sifat. Sama seperti gini, misal kalian punya teman kalian ini
ngantuan. Terus kemudian kalau diajar, ketika belajar, ketika guru menerangkan, doweh, ngelamun, akhirnya dijuluki, weh doweh. Nah, ya kan? Doweh ini merupakan sifat yang melekat pada teman kalian yang saya sebutkan tadi, ya kan? Tapi dia bukan doweh karena dia punya nama, ya kan? Dia punya identitas. Doweh itu hanya sifat yang melekat pada dirinya. Sesuatu yang lain bukan bukan dirinya asli, tetapi ada sesuatu yang lain, yaitu sifat itu tadi. Juga bukan di luar dari dirinya. Misalkan doa itu disebutkan kepada anak selain dia. Ternyata yang kalian maksud adalah mereka yang pintar. Ya nggak mungkin. Anak yang rajin nggak bisa dikatakan wah doa, nggak bisa, ya kan? Doa itu hanya sebutan kepada anak yang ketika diajar ngelamun, ya, ngantuk, ya kan? Nah, seperti itu. Terus yang kedua, Al-Quran itu qadim, bukan makhluk. Artinya Al-Quran itu bukan sesuatu yang diciptakan, ya. Terus yang ketiga, manusia tidak mampu menciptakan sesuatu, tapi berkuasa terhadap sesuatu sebab memperoleh daya dari Allah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah sakjane manungsa iku gak iso nglakoni apapun. Manusia tidak bisa melakukan perbuatan apapun tanpa adanya daya dari Allah. Sekali lagi, manusia tidak bisa melakukan apapun tanpa adanya daya dari Allah. Daya dari Allah maksudnya gini, contoh misalnya HP Android atau smartphone ya. Smartphone itu kan bisa melakukan apa saja, ya tergantung HP-nya dan usernya ya. Smartphone kan bisa melakukan apa saja selagi dia mempunyai daya baterai. Ketika baterainya habis, tidak punya daya, ya gak iso lapo-lapo. Mati titi. Manusia juga seperti itu. Ketika manusia tidak dikasihkan daya oleh Allah, ya dia tidak bisa melakukan apapun. Ya. Nah, seperti itu. Yang 4, Tuhan dapat dilihat dengan mata di akhirat. Kelima, keadilan Tuhan. Manusia itu masuk surga atau masuk neraka murni kehendak Tuhan, bukan sebab pahala atau dosa. Jadi, jangan dikira, kalau menurut Asy'ariyah, jangan dikira kamu mempunyai pahala yang besar kemudian kamu pasti masuk surga. Oh, tidak seperti itu. Ya. Jangan dikira juga kamu berdosa banyak gunung yang ada di bumi, pasti kamu masuk neraka. Oh ya, juga tidak semudah itu. Ya. Itu semua tergantung daripada kehendak Allah. Allah pengen menghendaki dia masuk surga. Makanya ada pepatah gini, yen Gusti Allah ridho arep lapo lah kan gitu. Nek Tuhan ridho kita masuk surga, ya wis masuk surga. Ya. Ya tapi terus kemudian tidak serta merta nek ngono ya gak usah ibadah. Ya kan? Gawe apa ibadah nek terus kemudian kita juga nanti bukan masuk surga bukan karena ibadah kita. Loh, mikirnya tidak seperti itu. Kalau mikirnya seperti itu artinya kita mengajak Tuhan hitung-hitungan. Ya kan? Tuhan, saya sudah ibadah nih. Saya sudah sholat 5 waktu jamaah. Berarti pahala saya besar dong Tuhan. Harusnya saya masuk surga Tuhan karena pahala saya banyak. Saya juga tidak pernah melakukan dosa besar. Kalau dosa kecil saya jarang-jarang melakukannya Tuhan. Itu pun atas dasar kekhilafan saya Tuhan. Dan itu pun juga sudah saya hapus dengan istighfar saya Tuhan. Maka harusnya saya masuk surga Tuhan. Nah,
Bisa dikatakan orang yang seperti ini artinya dia melakukan ibadah sebab dia menginginkan menginginkan surga. Dia takut nanti kalau dia melakukan dosa terus kemudian masuk neraka. Dia beribadah bukan sebab adanya Tuhan, bukan sebab karena dia membutuhkan Tuhan, bukan sebab karena dia mencintai Tuhan, tapi sebab karena dia membutuhkan surga, membutuhkan imbalan atas apa yang dia kerjakan. Dalam hal ini adalah beribadah kepada Tuhan. Nah, Al-Asy'ari menghindari seperti itu, bahwasanya ibadah bukan karena surga, bukan karena neraka. Ya karena kecintaan kita terhadap Tuhan. Engkau masuk surga, masuk neraka, wis iku urusane Tuhan, ojo diurus. Nah, Al-Asy'ari seperti itu. Cuman logika kita bermain. Awake dhewe ya. Kita kalau kepada orang yang dikon ngene manut, ya kan seneng. Ya kan seneng. Ya begitu juga dengan Tuhan kan. Rek kok dikon sholat gak gelem sholat lo kan, akhirnya kan lo seperti itu loh ya. Jadi hidup kita itu di dunia berlomba-lomba dalam mencari ridhonya Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbiki, balik kepada Tuhanmu radiyatan, dengan ridho, mardiyah, dan diridhoi loh. Ya kan? Tapi ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi yang dipanggil Tuhan itu jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu adalah mereka-mereka yang senantiasa mengingat Tuhan. Kena kejadian ini eling Gusti Allah, iya ancene kabeh sing dadekno Allah, ya wis tawakal, berserah diri, semakin mendekatkan diri pada Allah. Itu rezeki yang ngono, rezeki itu kangen Tuhan, tekan Allah. Ya wis disodakohno. Ya kan seperti itu. Terus yang 6, pelaku dosa besar itu fasik dan diserahkan pada Tuhan, mendapat ampunan atau mendapat siksaan. Ya. Lagi-lagi itu adalah kehendak Tuhan. Sebagaimana yang pernah kita ketahui, ada cerita ada pembunuh melakukan pembunuhan 99. Jadi semasa hidup itu dia sudah membunuh orang sebanyak 99. Terus kemudian dia ingin tobat. Mendatangi seseorang ustadz. Tanya, "Ustadz, saya ini sudah membunuh 99 orang. Tapi saya sekarang ingin tobat. Apakah Tuhan akan mengampuni dosa saya?" Nah, kan gitu. Terus ustadz yang pertama didatangi dijawab, "Walah yo gak iso. Dosamu wis kakean. Mateni wong sitok wis dosane gak karu-karuan akene. Apa maneh mateni wong 99." Akhirnya karena gak terima dibunuh sisan ustadz. Ganep 100 ya. Genap 100 orang yang telah dibunuh. Terus kemudian mendatangi seorang ustadz lagi, seorang kiai. "Yai, saya sudah membunuh 99 orang, ditambah tadi saya tanya pada ustadz, saya bunuh sekalian ustadznya. Jadi 100 sudah yang saya bunuh. Saya ingin tobat, Yai. Dengan dosa yang sudah saya lakukan, 100 orang yang saya bunuh, apakah saya bisa diampuni oleh Tuhan?" Terus Yai yang ini menjawab, "Yang bisa mengampuni atau tidak itu Tuhan. Tapi Tuhan itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka tunjukkan usahamu untuk bertobat. Dek gene kono itu adat pondok. Tunjukkan bahwasanya kamu memang benar-benar ingin bertobat. Datangi pondok itu dan lakukan apa yang telah diajarkan di pondok itu.
insya Allah Allah akan mengampuni dosamu ketika kamu sudah mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Akhirnya pembunuh tadi kan berjalan sesuai arahan ke pondok itu, tapi di tengah-tengah jalan dia meninggal. Nah, akhirnya karena dia meninggal, malaikatnya bingung, iki termasuk apa itu orang yang baik tak orang yang buruk kan gitu. Terus kemudian Jibril datang, wis ini diukur jarak dia menuju ke jarak dia jalan menuju ke ini, ke pondok itu sudah berapa. Jadi misalkan jaraknya dari tempat semula, dari tempatnya kiai tadi ke pondok itu 100 meter, pembunuh tadi sudah melampaui 55 meter, berarti kan sisa 45 meter yang belum dilampaui, ya kan? Oh, karena dia sudah melampaui 55 meter, artinya dia sudah melakukan kebaikan yang besar, sudah lebih dari setengahnya ini, ya sudah digolongkan oleh orang-orang yang baik. Begitu juga di dalam sebuah kitab Tiba, ya Maulid Tiba. Di Maulid Tiba itu kan ada di rawinya itu apa namanya, saya kok lupa itu Arabnya bagaimana. Yang jelas saya coba iki enek uang tak delok nanggone kene kok apa jenenge Tuhan ini. Tuhan berkata, malaikat coba dilihat ini, barangkali ketelesot-telesot ini. Apakah benar dia tidak mempunyai kebaikan sama sekali? Malaikat menjawab, tidak ada Tuhan. Ya Allah, mboten enten. Kebaikan dia hanya satu. Semasa hidupnya dia pernah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Engkau dan Muhammad adalah utusanmu. Secara yakin, secara sungguh-sungguh. Hanya itu Tuhan kebaikannya dia. Terus akhirnya Tuhan menjawab, ya wes, masukkan dia ke surga sebab rahmatku loh. Terus juga kita sudah pernah mendengar adanya apa namanya pelacur ya, apa namanya, yang memberikan minum kepada anjing yang kehausan. Nah, sebab itu dia masuk surga. Kenapa? Karena mendapatkan ridhonya Allah. Maka dari itu lakukan kebaikan walaupun itu adalah sebuah kebaikan yang kecil, karena kita tidak tahu, jangan-jangan kebaikan kecil yang kita lakukan itu justru itulah yang menjadikan sebab kita mendapatkan ridhonya Allah. Tuh. Nah, tokoh-tokohnya ada Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, ada Imam Ghazali, Fakhrur Razi, Abu Ishaq, Abu Bakar Bakilani. Terus sekarang Maturidiyah. Maturidiyah itu ada Maturidiyah Samarkand, ada Maturidiyah Bukhara. Ya, terus Maturidiyah Samarkand. Ini Maturidiyah yang asli, maksudnya yang asli, Maturidiyah yang pertama kali muncul, ya kan? Kata Maturidiyah itu dinisbatkan oleh Abu Mansur Muhammad bin Muhammad Al-Maturid. Ya, Al-Maturid. Makanya disebut Maturidiyah, ya, Al-Maturid. Doktrin ajaran, kewajiban mengetahui Tuhan. Wajib setiap hamba, setiap manusia itu mengetahui Tuhan. 2. Baik dan buruk dibagi menjadi 3. 1 dapat diketahui oleh akal, 2 tidak dapat diketahui oleh akal, yang ketiga tidak jelas baik buruknya menurut akal. Jadi akal manusia lagi-lagi mendapatkan keterbatasan. Yang pertama, dia memang bisa mengetahui baik dan buruk ketika dia mendapatkan masukan. Akal ini mendapatkan apa namanya pengetahuan terhadap sesuatu. Kemudian dia contoh gini. Anak SD, ya kan? Kelas 1 atau gini. Anak usia 12. Yang pertama dia disekolahkan, yang kedua dia tidak disekolahkan, maka akan berbeda. Dia yang disekolahkan dia akan tahu mencuri itu baik, mengambil barang orang lain tanpa izin itu tidak baik.
ya kan? Makan makanan orang lain itu juga tidak baik. Kenapa? Karena di sekolah dia diajarkan seperti itu. Akhirnya akal mencerna, oh ini tidak baik, oh ini dikategorikan mencuri, ini tidak baik. Nah tapi anak yang tidak sekolah dibiarkan begitu saja, dia tidak akan tahu bahwasanya mencuri itu suatu perbuatan yang baik atau tidak baik. Dia tidak akan tahu. Yang dia tahu adalah, oh itu bagus, saya pengen, ya saya ambil. Kenapa? Karena akalnya tidak mendapatkan transformasi pengetahuan. Akal dikendalikan oleh nafsunya. Aku pengen ini, nah, seperti itu. Terus yang ketiga, tidak jelas baik buruknya menurut akal. Duh, sakjane perbuatan iki apik tele, subhatnya. Terus yang ketiga, perbuatan Tuhan bukan karena paksaan, melainkan karena iradahnya Allah itu sendiri. Jadi Tuhan melakukan segala sesuatu itu ya bukan karena kewajiban dan keterpaksaan. Maksudnya begini, ketika Tuhan kan punya janji dan ancaman. Janji bahwasanya orang yang baik akan dimasukkan surga. Ketika Tuhan itu memasukkan seseorang ke dalam surga, ya bukan karena janjinya Allah. Artinya kalau janji itu kan berarti wajib Allah memasukkan dia ke surga, ya bukan. Kalau wajib berarti tidak sesuai dengan iradahnya. Iradah segala sesuatu itu sesuai dengan iradahnya Allah, ya. Terus Maturidiyah Bukhara dikembangkan oleh anak dari muridnya Al-Maturid, yaitu Abu Yusr Muhammad bin Al-Husain bin Abdul Karim Al-Bazawi. Nah, anaknya Abdul Karim ini muridnya Al-Maturid, ya. Abdul Karim itu muridnya Al-Maturid. Lah terus kemudian dia punya anak itu namanya Abu Yusr ini yang dikenal sebagai Al-Bazawi. Dia mengembangkan ajaran-ajaran Maturidiyah. Nah, doktrin ajarannya banyak. Satu, akal hanya bisa mengetahui baik buruk, tetapi tidak bisa mengetahui kewajiban, sebab kewajiban letaknya pada wahyu. Bagi Maturidiyah Bukhara, ya akal memang bisa mengetahui baik buruk, tapi tidak bisa mengetahui kewajiban, karena kewajiban itu adanya dalam wahyu. Contoh, kalau orang tidak pernah mengaji Al-Quran, ya dia tidak tahu sholat itu wajib, karena kewajiban menjalankan sholat adanya di dalam Al-Quran. Dua, Tuhan memiliki sifat yang melekat pada zatnya dan kekal, sebab kekalnya zat Tuhan itu sendiri, bukan kekalnya sifat. Dan Tuhan tidak memiliki sifat jasmani. Misalkan Tuhan maha melihat, artinya Tuhan memiliki mata. Atau ada ayat Al-Quran, yatullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, berarti Tuhan memiliki tangan. Bagi Maturidiyah Bukhara itu tidak memiliki sifat jasmani, ya. Yang ketiga, Al-Quran adalah kekal, tidak diciptakan, melainkan kalamullah, sesuatu yang berdiri dengan zatnya, ya. Kalamullah sama seperti sifat. 4. Perbuatan manusia hanyalah melakukan perbuatan yang telah diciptakan Tuhan, dan kebebasan manusia berbuat sesuatu atas sesuatu itu sangat kecil. Ya, sekali lagi, perbuatan manusia hanya melakukan perbuatan yang telah diciptakan oleh Tuhan. Tuhan melakukan perbuatan seperti ini yang bisa dilakukan oleh manusia. Dan manusia ini hanya bisa melakukan perbuatan yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Itu loh. Seperti manusia itu bernafas, itu sudah naluriah. Kan manusia bernafas sudah naluriah. Terus 5, masuk surga atau neraka itu kehendak Tuhan, tetapi orang baik pasti masuk surga. Bagi Maturidiyah Bukhara,
Memang surga dan neraka itu ya tergantung Tuhan, kehendaknya Tuhan, semuanya kehendak Tuhan. Tapi ketika ada orang itu baik, harus dimasukkan ke surga bagi Bukhara. Tapi kalau ada orang itu buruk, melakukan dosa, ya dikembalikan kepada Tuhan. Terserah Tuhan dimasukkan ke surga atau dimasukkan ke neraka. Oh, ternyata sudah 3,5 menit sendiri. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.